Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku level 5 semuanya. Ketemu lagi dengan Ustazah Mia ya. Insya Allah selama 1 semester ke depan Usmi akan mengajar kalian yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Sudah siap anak-anak semua? Nanti kalian bisa menyimak videonya ya. Sebelum kita ke video, Usmi mau review dulu. Dulu kita di kelas 4 sudah pernah belajar tentang bagaimana cara mencari gagasan pokok ya. Di kelas 5 ini kalian akan kembali mencari yang hampir mirip dengan gagasan pokok atau bisa dibilang sama dengan gagasan pokok, yaitu mencari ide pokok. Nah, bagaimana cara mencari ide pokok ini? Apakah sama dengan cara mencari gagasan pokok? Oke, nanti kalian akan menyaksikan video. Jadi perhatikan baik-baik ya videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai anak-anak, sahabat SD semua. Perkenalkan, saya Pak Purwana. Melalui video ini, kita akan belajar bersama materi tematik kelas 5. Tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Yuk kita mulai pembelajarannya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tujuan yang hendak kita capai dari pembelajaran kali ini sebagai berikut. Apakah ada yang memiliki hewan peliharaan di rumah? Kelinci juga termasuk hewan peliharaan. Coba kita amati kelinci berikut. Mengapa ya kelinci tersebut bisa meloncat ke sana kemari dengan lincah? Apakah ada yang tahu jawabannya? Ya, tepat sekali. Kelinci dapat meloncat ke sana kemari dengan lincah karena ia memiliki organ gerak. Agar lebih jelas dan paham tentang organ gerak manusia dan hewan, mari kita membaca teks berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut
membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang ikut bergerak. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang organ gerak manusia dan hewan, mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Tulis pertanyaannya di buku catatan kalian ya, kemudian tulis pula jawabannya. Pertanyaan nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang gerak? Nomor 2. Mengapa makhluk hidup dapat bergerak? Nomor 3. Jelaskan yang kamu ketahui tentang organ gerak pada manusia dan hewan. Nomor 4. Apa kegunaan organ gerak pada manusia dan hewan? Nomor 5. Jelaskan peran dan hubungan antara otot dan tulang dalam sistem gerak manusia dan hewan. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Sebuah paragraf hanya memuat satu ide pokok. Ide pokok dapat ditemukan pada kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan akhir paragraf. Mari kita berlatih untuk menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf pada teks bacaan organ gerak manusia dan hewan. Perhatikan contoh berikut ini. Ide pokok paragraf 1 dari teks organ gerak manusia dan hewan di atas yaitu, dan kalimat pengembang paragraf tersebut yaitu, perlu diingat, ide pokok diambil dari kalimat utama. Jadi, kalimat selain kalimat utama termasuk kalimat pengembang. Coba kalian lanjutkan untuk paragraf yang kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf yang kelima. Selanjutnya, kita akan berlatih mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Sebuah ide pokok dapat dikembangkan menjadi paragraf dengan cara menuliskan kalimat-kalimat pengembang dari ide pokok tersebut. Kalimat pengembang harus berhubungan dengan ide pokoknya. Perhatikan contoh berikut ini. Ide pokok tersebut dapat kita kembangkan menjadi sebuah paragraf, misalnya sebagai berikut.
Sekarang coba kalian kembangkan ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Kalian sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan organ gerak manusia dan hewan di atas. Sekarang, coba kalian jelaskan hal-hal tentang ide pokok berikut ini. Demikian pembelajaran ke-1 dari tema 1, subtema 1. Sampai bertemu lagi di pembelajaran yang kedua. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, dan selalu ingat untuk membantu orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah melihat videonya? Bagaimana? Sama kan caranya dengan mencari gagasan pokok? Nah, seperti itu caranya mencari ide pokok dalam sebuah bacaan. Nah, terus bagaimana apakah gagasan pokok dan ide pokok itu sama? Nah, jawabannya adalah gagasan pokok, ide pokok, pikiran utama itu hampir sama. Jadi cara mencarinya adalah kita bisa menentukan ide pokok melalui kalimat utama dalam sebuah paragraf. Seperti yang dijelaskan di video tadi, caranya adalah cari dulu kalimat utama dalam sebuah paragraf. Kemudian kalau sudah ketemu, biasanya terletak di awal, akhir, atau tengah ya. Tandanya adalah kalimat tersebut masih bisa dikembangkan lagi. Jadi merupakan kalimat umum ya, bukan kalimat khusus. Kalimat umum itu cirinya adalah masih bisa dikembangkan lagi. Begitu ya. Untuk tugas, silakan anak-anak buka buku tematik halaman 16, baca dengan seksama, kemudian kerjakan halaman 17, yaitu menentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Anak, untuk tugasnya nanti silahkan ditulis di buku tulis, kemudian dikirim ke wali kelas masing-masing ya. Boleh japri, boleh di grup, sesuai dengan peraturan di kelas masing-masing. Begitu ya. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Semoga anak-anak semua bisa mengikuti apa yang Ustazah Mia sampaikan tadi ya. Next time kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Nanti insya Allah biar disampaikan ke Ustazah Mia. Demikian ya anak-anak semua. Cukup sekian dari Usmia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.